Tetapi sayangnya kematian Bleda ini bersamaan dengan kematian Galen di tengah hutan. Gue juga nggak tahu nih kenapa dia bisa mati. Oke, setelah kemenangan itu, Attila pun menemui Enkara, dan karena telah berhasil membunuh Bleda, Attila kini menjadi raja di suku Han fix nih. Singkat cerita, di masa kekuasaannya, Attila memulai penaklukannya mulai dari daerah Pannonia. Bukan hanya itu, di sini Attila juga berhasil menyatukan suku-suku Han yang tersebar menjadi satu kekuatan. Kejayaan Attila ini menjadi ancaman baru bagi kekaisaran Romawi. Namun di sini Aetius menjamin kalau Attila tidak akan berani untuk menyerang Romawi. Di lain tempat Attila berziarah ke makam Galen. Lantas di sini Enkara memberitahu kalau dia sedang mengandung anak dari Attila. Attila merasa gembira dong mengetahui kabar itu. Lantas berbulan-bulan pun telah berlalu. Di saat detik-detik kelahirannya, Attila berdoa kalau semoga anaknya adalah laki-laki. Dan benar saja doanya dikabulkan. Attila mendapatkan putra yang sehat. Namun kebahagiaannya berakhir saat Enkara harus tewas ketika sedang melahirkan putranya. Attila yang sedih plus marah, dia pun pergi ke makam Galen. Dikarenakan menurut dirinya kalau semua ini terjadi akibat ulah Galen. Di saat sedang marah-marah gak jelas di kuburan orang, tanpa sengaja Attila menemukan sebuah pedang. Dan pedang itulah yang selama ini diceritakan oleh Galen sebagai pedang dewa. Singkat waktu, Attila yang sedang menggenggam pedang dewa, dia pun semakin berambisi untuk memperluas wilayah penaklukannya. Bukan sekedar ecek-ecek guys, tetapi penaklukan Attila ini sampai ke Bizantium atau ke kerajaan Romawi Timur. Singkat cerita, di sini Attila membangun kerajaan di wilayah penaklukannya. Lalu setelah meninggalnya Enkara, kini Attila memiliki 12 istri. Wah, banyak banget guys. Namun sebanyak apapun istrinya, tidak ada yang bisa menggantikan Enkara di hatinya. Di luar istana, Attila membuka kerjasama militer kepada kerajaan lain. Para raja-raja itu membawa emas, rempah-rempah, dan parfum sebagai bentuk kerjasama militer mereka. Kejayaan Attila semakin berkembang pesat dan hal itu menjadi ancaman bagi kekaisaran besar seperti Romawi. Karena hal itu, Kaisar Valentinian pun menugaskan Aetius untuk menuju ke Romawi Timur. Di sini Orestes, yaitu orang kepercayaan Attila, pun bertanya, "Bos, kapan nih kita menaklukkan kerajaan Roma di bagian barat?" Hal itu dipertanyakan Orestes karena ada banyak rumor yang beredar kalau Attila takut kepada Aetius. Sesampainya di Romawi Timur, tepatnya di kerajaan Konstantinopel, Aetius berdiskusi dengan Raja Romawi Timur untuk membunuh Attila. Kaget gua kampret. Dan saat itu pula Aetius dikagetkan dengan lemparan pisau dari seorang pembunuh bayaran yang bernama Ligus, yang akan ditugaskan untuk membunuh Attila. Oh iya, di sini juga ada seorang pelayan yang wajahnya sangat mirip dengan Enkara, yang bernama Illidico. Berbeda dengan Enkara, di sini Illidico punya dendam pribadi kepada Attila, dikarenakan seluruh keluarganya tewas akibat penaklukan Attila di Bizantium. Dan kebencian inilah yang dimanfaatkan Aetius untuk menghancurkan Attila. Di lain tempat, Honoria dihukum menjadi biarawati, dikarenakan dia telah berkhianat dan bergabung dengan Attila. Lantas dia pun diam-diam menuliskan surat permintaan pertolongan yang ditujukan kepada Attila. Pada malam hari saat sedang tertidur, Ligus diam-diam ingin menghabisi Attila. Namun Attila yang tersadar, dia pun dengan mudahnya menangkap Ligus. Tetapi dia tidak dibunuh dan hanya saja dikembalikan kepada tuannya. Di luar sana, Aetius dan Ildico sedang merencanakan strategi untuk mendekati Attila. Namun saat keluar dari tenda, dia berhasil ditangkap oleh Orestes. Kemudian Aetius dibawa ke hadapan Attila. Aetius mengakui kalau dialah dalang dari rencana pembunuhan sebelumnya. Namun di sini karena rasa persahabatan, Attila justru mengajak Aetius untuk bergabung bersama dirinya. Tetapi Aetius berkata, "Sorry nih lur, gue nggak bisa." Dikarenakan dia seorang jenderal dari kerajaan Romawi. Tetapi justru Aetius meminta Attila untuk tidak melakukan penyerangan kepada Romawi Barat. Namun Attila tidak bisa memenuhi permintaan Aetius itu. Dan pada akhirnya kedua sahabat ini pun menjadi musuh.
Pagi harinya saat sedang berjalan santai tanpa sengaja Attila melihat Ildiko. Di sini Attila meminta Orestes untuk membawa Ildiko agar dapat menghadap dirinya. Attila ingin bertemu dengan Ildiko dikarenakan wajahnya sangat mirip dengan Enkara, yaitu mendiang istrinya. Tidak butuh waktu PDKT yang lama dan intinya Attila pun ingin berniat untuk menikahi Ildiko. Namun malam harinya Attila mendapatkan surat dari Honoria yang meminta untuk dibebaskan. Dan dari surat inilah yang bisa menjadi dalih untuk menyerang Kekaisaran Romawi Barat. Dikarenakan hal itu, Attila menunda pernikahannya dengan Ildiko karena dia dan pasukannya akan bersiap untuk menyerang Romawi Barat. Lantas Attila pun mengerahkan prajuritnya secara besar untuk menuju ke Romawi Barat. Di sini Attila memulai penyerangannya dengan kota-kota kecil di perbatasan Romawi. Di sisi lain, Aetius berencana untuk meminta bantuan kepada suku Visigoth agar dapat membantu Romawi untuk memerangi pasukan Attila. Di saat yang sama, Attila dan pasukannya pun kesulitan untuk menembus pertahanan benteng Orleans. Ya, karena memang pada saat itu, Kekaisaran Romawi terkenal akan bentengnya yang sulit untuk ditembus. Berkali-kali pasukan Attila dipukul mundur, dan melihat hal ini Attila pun mengubah strateginya, yaitu dengan cara menembakkan ketapel dengan memfokuskan pada satu titik bagian benteng. Lantas benteng Orleans pun mampu ditaklukkan. Mendengar berita runtuhnya benteng Orleans membuat Aetius berpikir keras untuk mempercepat penyerangan. Beberapa hari kemudian Aetius mengerahkan pasukannya dalam skala besar. Dan dia juga bernegosiasi dengan Theodori, yaitu kepala suku Visigoth. Singkat cerita, di sebuah bukit Aetius berpidato di hadapan para prajuritnya. Aetius berkata kalau mereka harus berperang habis-habisan karena mereka-mereka ini nih adalah prajurit yang tersisa dari Kekaisaran Romawi. Dan jika mereka kalah itu artinya Attila akan meratakan Romawi dengan tanah. Di saat yang sama Attila juga berpidato di hadapan pasukannya dan perang pun dimulai. Di saat pasukan Attila mulai menyerang, di sini Aetius sudah membuat perangkap parit sehingga kuda pasukan Attila secara massal masuk ke dalam parit itu. Ente bercanda aja us, kata Attila. Lantas dia dan pasukannya pun melanjutkan penyerangan secara langsung. Dengan posisi pasukan Attila yang berada di lereng, membuat mereka semua mudah kelelahan. Lalu untuk sementara mereka mundur agar sekaligus mengatur kembali strateginya. Di sini Attila berencana mengerahkan serangan di sisi samping suku Visigoth untuk memecah konsentrasi prajurit Romawi. Dan benar saja rencana itu pun berhasil, dikarenakan pasukan Romawi memfokuskan serangan mereka ke sisi samping. Lantas dikarenakan ada titik yang lemah, akhirnya Attila bersama dengan sisa pasukannya pun memfokuskan untuk menyerang Aetius. Strategi Attila ini membuat Aetius panik. Namun yang tak terduga, Aetius justru memerintahkan panglimanya untuk membunuh Theodoric. Saat yang lain sedang sibuk berperang, namun secara diam-diam panglima Roma itu memanah Theodoric hingga tewas.
Atas kematian Theodoric membuat pasukan suku Visigoth sangatlah marah. Lalu mereka pun secara brutal menyerang pasukan Attila. Dan hal ini makin diperparah dengan patahnya pedang Attila. Dengan patahnya pedang itu membuat mental Attila pun merosot. Lantas Orestes langsung menarik mundur pasukannya. Singkat waktu perang ini dimenangkan oleh pasukan Romawi. Namun karena kematian Theodoric, para pasukan Visigoth pun memutuskan aliansinya dengan Romawi. Kabar pecahnya aliansi itu sampai ke telinga Attila. Namun dia memutuskan untuk tidak melanjutkan peperangan. Mendengar hal itu, Orestes akan menempa kembali pedang Attila yang patah. Di lain tempat, karena kemenangan itu Aetius disambut sebagai pahlawan. Bahkan dia juga diberikan gelar penghargaan tertinggi oleh Kaisar Romawi. Singkat cerita, Attila melanjutkan kembali pernikahannya dengan Ildiko. Namun di saat malam pertama mereka, seperti rencana awal, di sini Ildiko memasukkan racun ke dalam minuman Attila. Dan tanpa ragu sedikit pun Attila meminum air yang telah dicampur oleh racun itu. Sehingga hal itu pun membuat Attila tewas. Singkat cerita, keesokan harinya Orestes memeriksa keadaan Attila. Melihat Attila yang sudah tewas, tanpa basa-basi lagi dia pun langsung menghukum mati Ildiko. Kabar kematian Attila itu pun menyebar dengan sangat cepat di Kekaisaran Romawi. Dan singkat waktu, upacara pemakaman raja besar dari suku Han itu pun mulai digelar. Di sini kematian Attila merupakan kesedihan besar bagi para suku Han. Lalu sang kaisar pun memanggil Aetius. Dia meminta Aetius untuk membawa kepala Attila untuk dijadikan pajangan di kerajaan. Namun Aetius tidak bisa menyanggupinya. Lalu mendadak sang kaisar pun menikam Aetius hingga tewas. Dikarenakan menurutnya setelah kematian Attila, Aetius tidak lagi dibutuhkan. Oke, kematian Attila ini membuat suku Han kembali terpecah dikarenakan tidak ada lagi sosok yang bisa mempersatukan mereka. Sementara dengan kematian Aetius, membuat anjloknya kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Barat dalam satu generasi. Oke guys, hal yang perlu kita ingat adalah sebesar apapun ambisi seseorang untuk menaklukkan dunia, seperti Alexander, Asoka, Attila, Napoleon, Genghis Khan, Marco Polo, dan beberapa tokoh besar lainnya, sehebat apapun mereka, kematian akan tetap menjemput dan tidak ada yang bisa menaklukkan kematian. Fix ini mah lor. Sebelum gue pamit, gue ingin kalian semua tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pojok Kartel di sini. Izin pamit, see you in the next film.